Malam kelam. Joko itu orangnya pendiam. Dari kecil dia memang tidak banyak bicara, lebih sering menunduk kalau diajak ngobrol, apalagi sama orang yang tidak terlalu dekat. Wajahnya biasa saja, tidak menonjol, tapi ada sesuatu di matanya, seperti orang yang sudah terlalu sering menahan kecewa. Orang-orang di kampungnya sering bilang, Joko itu dingin. Padahal sebenarnya bukan dingin, dia cuma terlalu capek untuk peduli. Sehari-hari, Joko kerja jadi buruh rosok. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, dia sudah bangun. Jam 4 subuh, suara ayam bahkan belum ramai, tapi Joko sudah duduk di pinggir kasurnya yang tipis, menarik napas panjang sebelum berdiri. Rumahnya kecil, dindingnya masih setengah papan, setengah tembok yang belum diplester. Lantai masih semen kasar, dingin kalau diinjak. Ibunya biasanya sudah bangun duluan, duduk di dapur kecil sambil nyalain tungku. "Kamu berangkat sekarang, Ko?" tanya ibunya pelan. "Iya, Bu," jawab Joko singkat. Tidak banyak percakapan di antara mereka. Bukan karena tidak sayang, tapi karena sama-sama tahu hidup mereka memang sedang tidak baik-baik saja. Joko lalu bersiap. Dia pakai baju kaos yang sudah kusam, celana panjang yang warnanya sudah sulit ditebak, dan jaket tipis yang sudah robek di beberapa bagian. Sepatunya pun sudah hampir jebol, tapi masih dia pakai karena belum ada uang buat beli yang baru. Di luar rumah, motornya sudah menunggu. Motor tua, knalpotnya berisik, kadang harus disela dulu baru bisa nyala. Di belakangnya, ada keranjang besar yang biasa dia pakai buat naruh barang rosok. Setelah memastikan semuanya siap, Joko berangkat. Jalanan masih sepi, angin pagi terasa dingin, menusuk sampai ke tulang. Tapi Joko sudah terbiasa. Dia menyusuri jalan desa, keluar menuju jalan utama, lalu lanjut ke kota-kota kecil di sekitarnya. Kerjaannya sederhana, tapi berat. Dia keliling dari gang ke gang, berhenti di depan rumah-rumah, kadang teriak pelan, "Rosok, rosok." Kadang ada yang keluar, ngasih barang bekas, kardus, botol plastik, besi tua, apa saja yang masih bisa dijual. Tapi sering juga, dia cuma dilewati begitu saja. Tidak sedikit yang memandangnya dengan tatapan merendahkan. Ada ibu-ibu yang langsung menutup pintu saat melihat dia datang. Ada juga yang sengaja bilang keras-keras, seolah ingin didengar, "Udah sana, jangan bikin kotor depan rumah." Joko cuma mengangguk pelan. Dia tidak pernah membalas. Pernah suatu hari, saat dia lagi berhenti di depan sebuah rumah besar, seorang pria keluar sambil merokok. "Ngapain kamu muter-muter terus? Ganggu aja," kata pria itu. "Nyari rosok, Pak," jawab Joko pelan. Pria itu tertawa sinis. "Kerjaan begituan mah gak bakal bikin kamu jadi orang. Mending kerja yang benar." Joko diam. Tangannya menggenggam setang motor sedikit lebih kuat. Dia ingin jawab, ingin bilang kalau dia juga tidak mau hidup seperti ini. Tapi kata-kata itu selalu berhenti di tenggorokan. Akhirnya dia cuma pergi. Hari demi hari seperti itu. Panas terik, hujan deras, semuanya tetap dia jalani. Kalau hujan, jalan jadi becek, barang-barang jadi basah, dan harganya bisa turun. Tapi kalau dia tidak berangkat, berarti tidak ada uang masuk hari itu. Setelah seharian keliling, Joko biasanya pergi ke kampung sebelah, tempat juragan rosok berada. Di sana, barang-barang yang dia kumpulkan ditimbang dan dihargai. "Cuma segini, Ko?" kata juragan suatu sore. "Iya, Pak, lagi sepi," jawab Joko. Juragan itu menggeleng. "Kamu harus lebih rajin. Gini-gini aja, kapan maju?" Joko cuma tersenyum tipis. Dalam hati, dia ingin bilang, dia sudah berusaha semampunya. Uang yang dia dapat tidak seberapa. Kadang cukup buat makan, kadang tidak. Kalau lagi benar-benar sepi, dia harus ngutang ke warung. "Bu, saya ngutang dulu ya," katanya pelan. Pemilik warung biasanya mengangguk, tapi dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Iya, tapi jangan lama-lama, Ko. Utangnya sudah numpuk." "Iya, Bu, nanti saya bayar." Ucapan itu sudah terlalu sering dia ulang. Malam, hari adalah waktu paling berat buat Joko. Setelah mandi seadanya dan makan dengan lauk sederhana, kadang cuma tempe atau bahkan cuma nasi sama garam, dia duduk di luar rumah, memandang jalan yang mulai sepi.
lampu jalan redup, suara jangkrik terdengar jelas. Di saat seperti itu, pikirannya mulai berisik. Dia ingat semua kata-kata orang, "Nyai sampah, gak bakal jadi apa-apa, kasihan keluarganya." Semua itu seperti diputar ulang di kepalanya. Joko menarik napas panjang. Dadanya terasa sesak. Kenapa hidup gue begini terus? Pertanyaan itu selalu datang setiap malam. Tidak pernah ada jawabannya. Dia pernah mencoba mencari kerja lain. Jadi kuli bangunan, pernah. Tapi cuma sebentar. Tenaganya kalah sama yang lain. Pernah juga coba kerja di pabrik, tapi tidak keterima. Akhirnya dia kembali lagi ke pekerjaan lamanya. Buruh rosok. Di kampung, orang-orang tidak pernah benar-benar menerima dia. Bahkan sejak kecil, Joko sudah sering jadi bahan ejekan. Waktu sekolah dulu, dia sering dipanggil pemulung oleh teman-temannya. Sekarang pun tidak banyak berubah. Suatu sore, saat Joko lagi lewat di depan warung, beberapa pemuda sedang nongkrong. Itu Joko. Salah satu dari mereka berkata, "Wah, bos besar rosok lewat." Yang lain menyahut sambil tertawa. Joko hanya menunduk dan berjalan lebih cepat. "Ko, kapan traktir kita? Kan kamu udah kaya dari sampah," teriak salah satu dari mereka. Tawa mereka pecah. Joko tidak berhenti, tapi langkahnya terasa berat. Sampai di rumah, dia langsung masuk tanpa banyak bicara. Ibunya yang melihat hanya bisa menghela napas. Hidup seperti itu terus berulang, hari demi hari, minggu demi minggu, sampai suatu hari, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Waktu itu sore hari, Joko sedang di gudang juragan. Seperti biasa, dia lagi memilah barang-barang rosok yang baru saja dia bawa. Gudang itu cukup besar, tapi agak gelap. Bau karat, plastik, dan debu bercampur jadi satu. Biasanya, tempat itu ramai. Ada beberapa pekerja lain. Tapi hari itu, entah kenapa, terasa lebih sepi. Joko tidak terlalu memperhatikan. Dia fokus bekerja, sampai tiba-tiba, dia merasa seperti ada yang memperhatikan. Dia berhenti sejenak. Pelan-pelan dia menoleh ke belakang. Di sudut gudang, dekat tumpukan besi tua, ada seseorang berdiri. Seorang pria tua. Joko tidak ingat pernah melihat orang itu sebelumnya. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, hampir seperti tidak terawat. Rambutnya panjang dan berantakan, sebagian sudah memutih. Tapi yang paling aneh adalah matanya. Tatapannya kosong, seperti tidak melihat, tapi sekaligus menatap langsung ke arah Joko. Joko merasa merinding. "Maaf, Bapak siapa ya?" tanya Joko hati-hati. Pria itu tidak langsung menjawab. Dia hanya tersenyum tipis. Senyum yang sulit dijelaskan. Bukan senyum ramah, lebih seperti sesuatu yang disembunyikan. Beberapa detik terasa lama, lalu pria itu melangkah mendekat. Langkahnya pelan, tapi entah kenapa suara kakinya hampir tidak terdengar. "Kamu capek hidup seperti ini?" katanya akhirnya. Suara pria itu pelan, tapi jelas. Joko terdiam. Pertanyaan itu terasa terlalu tepat, seolah pria itu tahu semua yang ada di kepalanya. "Saya biasa aja, Pak," jawab Joko akhirnya. Pria itu tertawa kecil. Bukan tawa yang keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk Joko berdiri. "Biasa," katanya, "setiap hari dihina, diremehkan, hidup kekurangan. Itu yang kamu sebut biasa?" Joko tidak bisa menjawab. Tangannya mulai terasa dingin. "Kalau kamu mau, semua itu bisa berubah," lanjut pria itu. Joko menatapnya, bingung. Maksudnya, pria itu mendekat sedikit lagi, sampai jarak mereka hanya beberapa langkah. "Kalau kamu mau kaya, ada caranya." Kalimat itu menggantung di udara. Joko menelan ludah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada sesuatu yang berbeda di hatinya. Bukan takut, tapi harapan. Dan tanpa dia sadari, itulah awal dari semuanya. Suatu sore, saat langit mulai berubah warna jadi jingga pucat, Joko masih berada di gudang juragan seperti biasanya. Tangannya sibuk memilah-milah barang rosok. Botol plastik dipisah, kardus dilipat, besi dikumpulkan di satu sisi. Bau karat dan plastik terbakar samar masih terasa di udara, bercampur dengan debu yang bikin tenggorokan kering. Hari itu sebenarnya tidak ada yang berbeda, tapi entah kenapa, suasana terasa lebih sepi dari biasanya. Biasanya ada suara orang ngobrol, suara barang jatuh, atau setidaknya suara radio kecil milik salah satu pekerja. Tapi sore itu,
Hampir tidak ada suara apa-apa, seolah gudang itu kosong. Joko sempat berhenti sejenak. Dia mengelap keringat di dahinya, lalu melihat sekeliling. Tumben sepi, gumamnya pelan. Dia pikir mungkin pekerja lain sudah pulang duluan. Tapi juragan juga tidak terlihat. Joko mengangkat bahu, lalu kembali bekerja. Sampai akhirnya, dia merasakan sesuatu. Seperti ada yang memperhatikan. Perasaan itu datang tiba-tiba. Halus, tapi jelas. Joko berhenti lagi. Tangannya menggantung di udara, masih memegang botol plastik. Pelan-pelan, dia menoleh ke belakang. Dan disitulah dia melihatnya. Seorang pria tua berdiri di sudut gudang, dekat tumpukan besi tua yang berkarat. Posisi orang itu setengah tertutup bayangan, tapi cukup jelas untuk terlihat. Joko tidak pernah melihatnya sebelumnya. Tubuhnya kurus, hampir seperti tinggal tulang. Bajunya lusuh, warnanya sudah pudar dan sulit dikenali. Rambutnya panjang, kusut, sebagian besar sudah putih. Tapi yang paling mencolok adalah wajahnya. Wajahnya aneh. Bukan karena jelek atau menyeramkan secara biasa, tapi kosong. Matanya seperti tidak memiliki kehidupan. Tatapannya lurus ke arah Joko, tapi terasa seperti menembus, bukan sekadar melihat. Joko langsung merinding. "Maaf, Bapak siapa ya?" tanya Joko, suaranya sedikit bergetar. Pria itu tidak langsung menjawab. Dia hanya tersenyum. Senyum yang pelan, tipis, tapi membuat suasana jadi terasa makin dingin. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Gudang itu tiba-tiba terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Lalu pria itu melangkah mendekat. Langkahnya pelan. Aneh, karena hampir tidak ada suara dari kakinya. Padahal lantai gudang biasanya berisik kalau diinjak. "Kamu, Joko?" "Ya," katanya akhirnya. Joko kaget. "Iya, Pak," jawabnya. Dia tidak ingat pernah memperkenalkan diri. Pria itu mengangguk pelan. "Saya sudah memperhatikan kamu dari tadi." Joko semakin tidak nyaman. "Bapak, ada perlu apa ya?" tanyanya lagi. Pria itu berhenti beberapa langkah di depan Joko. Jarak mereka cukup dekat sekarang. Joko bisa melihat lebih jelas wajahnya. Dan semakin dia melihat, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Seperti wajah itu terlalu tenang, terlalu datar. "Kamu capek hidup seperti ini?" tanya pria itu tiba-tiba. Joko terdiam. Pertanyaan itu seperti menusuk langsung ke dalam pikirannya. Dia tidak tahu harus jawab apa. "Saya, ya begini, Pak," jawabnya akhirnya. Pria itu tertawa kecil. "Begini," katanya pelan. "Dihina orang, hidup pas-pasan. Tiap hari kerja keras tapi tidak pernah cukup. Itu yang kamu sebut begini." Joko menelan ludah. Tangannya mulai terasa dingin. Dia ingin menyangkal, tapi semua yang dikatakan pria itu benar. "Kalau kamu mau," lanjut pria itu, suaranya makin pelan, "hidupmu bisa berubah." Joko menatapnya. Ada sesuatu dalam nada suara itu. Bukan sekadar tawaran. Seperti janji. "Maksudnya?" tanya Joko. Pria itu mendekat sedikit lagi, lalu sedikit menunduk, seolah ingin memastikan tidak ada yang mendengar. "Kalau kamu mau kaya, ada caranya." Kalimat itu membuat jantung Joko berdetak lebih cepat. Kaya, kata yang selama ini terasa jauh dari hidupnya. Joko diam beberapa saat, otaknya mencoba mencerna. "Caranya gimana, Pak?" tanyanya akhirnya. Pria itu tidak langsung menjawab. Dia malah berjalan pelan mengelilingi Joko, seperti sedang mengamati. "Ada sesuatu yang jarang orang tahu," katanya. "Pesugihan." Joko langsung tegang. Dia pernah dengar soal itu dari cerita orang-orang kampung, tapi selalu dianggap sebagai sesuatu yang menyeramkan dan berbahaya. "Saya gak ngerti, Pak," kata Joko, meski sebenarnya dia tahu sedikit. Pria itu tersenyum lagi. "Pesugihan yang saya maksud bukan yang biasa. Ini lebih kuat," katanya. Joko mulai ragu. "Apa? Harus ngapain?" tanyanya hati-hati. Pria itu berhenti di depannya lagi. Lalu dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, dia berkata, "Popok." Joko mengernyit. "Popok," ulangnya. Pria itu mengangguk. "Popok milik sesuatu yang bukan manusia," katanya. "Sesuatu yang suka mengambil anak-anak." Udara di dalam gudang terasa tiba-tiba dingin. Joko merasa bulu kuduknya berdiri. Dia langsung teringat cerita-cerita lama tentang sosok gaib yang suka menculik anak kecil. "Kalau kamu punya itu," lanjut pria itu,
Kamu tidak akan kekurangan lagi. Joko diam. Di satu sisi, dia takut. Tapi di sisi lain, hatinya mulai tergoda. Harus. Ngapain, Pak? Tanyanya lagi. Kali ini lebih pelan. Pria itu tersenyum, lalu mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya. Sebuah kertas kecil, kusut, seperti sudah lama disimpan. Dia menyerahkannya ke Joko. Ini tempatnya, katanya. Di Jawa Tengah. Tidak semua orang bisa menemukannya. Joko menerima kertas itu. Tangannya sedikit gemetar. Pergi sendiri. Malam hari, lanjut pria itu. Kalau kamu berhasil, hidupmu akan berubah. Joko menatap kertas itu. Tulisan di dalamnya tidak terlalu jelas. Seperti ditulis dengan tergesa-gesa. Kalau gagal, tanya Joko. Pria itu tersenyum lagi. Tapi kali ini, senyumnya terasa berbeda. Kalau gagal, kamu tidak akan kembali, jawabnya pelan. Joko langsung menelan ludah. Suasana jadi hening. Beberapa detik berlalu. Saat Joko mengangkat kepala untuk bertanya lagi, pria itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja, seolah tidak pernah ada di sana. Joko kaget. Dia langsung melihat ke sekeliling. Pak, panggilnya. Tidak ada jawaban. Gudang itu kembali sunyi. Joko berdiri terpaku. Kertas masih di tangannya. Dia tidak tahu berapa lama dia berdiri di sana. Sampai akhirnya, dia mengambil keputusan. Malam itu juga, Joko pulang lebih cepat dari biasanya. Sesampainya di rumah, dia tidak banyak bicara. Ibunya sempat bertanya, tapi dia hanya menjawab singkat. Capek, Bu, mau istirahat. Padahal, pikirannya sedang kacau. Setelah makan seadanya, Joko masuk ke kamarnya. Dia duduk di kasur, menatap kertas yang diberikan pria tua itu. Tempat itu benar-benar ada, atau ini cuma jebakan? Tapi, bagaimana kalau benar? Bagaimana kalau ini satu-satunya kesempatan dia untuk keluar dari hidup yang selama ini dia jalani? Joko menarik napas panjang. Lalu, tanpa banyak pikir lagi, dia berdiri. Dia mengambil jaketnya, kunci motor, dan kertas itu. Malam itu, dia memutuskan untuk pergi. Perjalanan dimulai sekitar jam 9 malam. Langit gelap, tidak ada bulan. Jalanan mulai sepi. Awalnya perjalanan terasa biasa saja. Joko mengikuti petunjuk di kertas itu, melewati jalan utama, lalu masuk ke jalan yang lebih kecil. Semakin lama, jalan semakin sempit. Lampu jalan mulai jarang. Rumah-rumah mulai berkurang. Sampai akhirnya, tidak ada lagi rumah. Hanya jalan gelap, diapit pepohonan. Motor Joko melaju pelan. Suara mesin terdengar lebih keras karena suasana yang sepi. Angin malam terasa dingin, dan entah kenapa, Joko mulai merasa seperti sedang diawasi. Dia beberapa kali melihat ke kaca spion, tapi tidak ada siapa-siapa. Perjalanan yang seharusnya cuma beberapa jam, terasa jauh lebih lama. Seperti tidak ada ujungnya. Joko sempat ragu, ini bener gak sih jalannya? Tapi setiap kali dia ingin berbalik, dia ingat lagi kata-kata pria itu, hidupmu akan berubah. Akhirnya dia terus maju. Sampai akhirnya, dia sampai di sebuah tempat. Tempat itu terlihat seperti hutan kecil. Pohon-pohon tinggi, rapat, hampir tidak ada cahaya yang masuk. Di depan, ada jalan setapak. Joko mematikan motornya. Suasana langsung sunyi. Tidak ada suara apa-apa. Bahkan suara serangga pun tidak terdengar. Joko turun dari motor. Tangannya mulai dingin. Dia menatap jalan setapak itu. Lalu, dia berjalan masuk. Langkahnya pelan. Daun-daun kering berderak di bawah kakinya. Semakin dalam dia masuk. Suasana semakin aneh. Udara terasa berat. Seperti ada sesuatu di sana. Sampai akhirnya, dia melihatnya. Di tengah area terbuka kecil, ada sesuatu tergeletak di tanah. Joko mendekat pelan. Dan saat dia melihat lebih jelas, dia langsung membeku. Sebuah popok tua, kotor, warnanya sudah kusam, terlihat lembab, seperti baru saja dipakai. Bau busuk langsung tercium. Joko menutup hidungnya, jantungnya berdetak kencang. Ini, itu ya, dia ragu, sangat ragu. Tapi di saat yang sama, dia tahu, ini yang dia cari. Dengan tangan gemetar, Joko perlahan mendekat. Lalu, dia berjongkok, tangannya terulur. Beberapa detik, dia berhenti. Seolah ada sesuatu yang menahannya. Tapi akhirnya, dia menyentuh popok itu. Dan saat itu juga, angin tiba-tiba berhenti. Semua suara hilang. Sunyi, sunyi yang tidak wajar. Joko langsung menoleh ke sekeliling.
Jantungnya berdetak makin cepat. Lalu, terdengar suara tawa, pelan, tipis, seperti suara perempuan, tapi bukan manusia. Suara itu datang dari belakangnya. Perlahan, Joko menoleh, dan disitulah semuanya berubah. Sejak malam itu, hidup Joko berubah drastis. Perubahan itu tidak langsung terasa dalam bentuk yang mencolok, tapi pelan-pelan, seperti sesuatu yang merayap masuk ke kehidupannya tanpa permisi. Hari pertama setelah kejadian di tempat angker itu, Joko bangun dengan perasaan aneh. Tubuhnya terasa ringan, tapi kepalanya seperti penuh. Dia sempat mengira semua yang terjadi malam sebelumnya hanya mimpi. Tapi saat dia melihat ke pojok kamar, Popo itu ada di sana, terbungkus kain lusuh, tapi baunya masih samar tercium. Joko langsung duduk diam cukup lama. Ini beneran terjadi. Hari itu dia tetap berangkat kerja seperti biasa. Keliling, nyari rosok, masuk gang-gang sempit, berhenti dari rumah ke rumah. Tapi ada yang berbeda. Hari itu, hampir setiap rumah yang dia datangi memberikan sesuatu, bukan cuma botol atau kardus biasa. Banyak yang ngasih barang yang nilainya lebih tinggi. Bahkan ada yang ngasih besi tua dalam jumlah banyak. "Mas, ini sekalian dibawa ya. Udah numpuk di belakang," kata seorang bapak. Biasanya, orang seperti itu akan nawar harga atau bahkan menolak. Tapi hari itu, mereka seperti tidak peduli. Joko cuma mengangguk, masih agak bingung. Sampai sore, keranjang di motornya penuh, lebih penuh dari biasanya. Saat dia sampai di gudang juragan dan barangnya ditimbang, hasilnya membuat dia terdiam. "Wah, banyak juga kamu hari ini, Ko," kata juragan sambil menghitung. Jumlah uang yang dia terima jauh di atas biasanya. Joko sampai menghitung ulang. "Pak, ini benar?" tanyanya. Juragan mengangguk. "Iyalah, kamu kira saya mau nipu?" Joko tidak menjawab. Dia hanya menatap uang itu. Dalam hati, ada perasaan senang, tapi juga ada rasa tidak enak yang sulit dijelaskan. Hari berikutnya, hal yang sama terjadi lagi, dan lagi, dan lagi. Seolah rezeki datang tanpa henti. Joko mulai bisa makan tanpa ngutang. Bahkan dia mulai bisa menyisihkan uang. Ibunya yang biasanya diam, mulai terlihat sedikit lebih lega. "Kamu dapat kerja tambahan ya, Ko?" tanya ibunya suatu malam. "Enggak, Bu. Ya biasa aja," jawab Joko. Dia tidak berani cerita, tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi perubahan itu tidak berhenti di situ. Beberapa minggu kemudian, Joko mulai melihat sesuatu yang lain. Setiap malam, saat dia sendirian di kamar, dia merasa seperti ada yang memperhatikan. Awalnya hanya perasaan, lalu jadi suara. Kadang terdengar seperti langkah pelan di luar kamar. Kadang seperti ada yang berbisik. Sampai akhirnya, suara itu mulai jelas. Suatu malam, saat Joko sedang duduk sendirian, dia mendengar suara itu untuk pertama kalinya dengan jelas. Sudah waktunya. Suara itu pelan, seperti berasal dari dalam kepalanya, tapi juga dari luar. Joko langsung berdiri. "Siapa?" katanya. Panik, tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, bau itu muncul. Bau yang sama seperti di tempat angker itu. Busuk, menyengat, membuat mual. Joko menutup hidungnya. Lalu suara itu datang lagi. "Jangan lupa." Dan di saat itu juga, Joko seperti tersadar. Dia ingat, syarat itu, 1 tahun sekali. Harus ada tumbal, anak kecil. Joko langsung duduk lagi. Dadanya terasa sesak. "Gue gak mungkin." Dia mencoba menolak dalam pikirannya sendiri. Ini salah. Ini gak benar. Tapi di sisi lain, dia melihat uang yang sekarang ada di tangannya. Dia melihat perubahan hidupnya. Dan perlahan, pikirannya mulai berubah. Hari-hari berikutnya, Joko mulai memperhatikan anak-anak di kampung. Awalnya hanya melihat, mengamati, siapa yang sering main di luar, siapa yang orang tuanya sibuk, siapa yang mudah diajak bicara. Perasaan bersalah itu masih ada, tapi semakin lama, semakin tipis, digantikan oleh sesuatu yang lebih gelap. Suatu sore, Joko melihat seorang anak kecil sedang bermain sendirian di depan rumahnya. Umurnya mungkin sekitar 3 atau 4 tahun. Anak itu terlihat ceria, tertawa sendiri sambil memainkan mobil-mobilan kecil. Joko berhenti. Dia turun dari motor, langkahnya pelan mendekat. "Halo," katanya pelan. Anak itu menoleh. Tidak terlihat takut. "Om," katanya polos.
Joko memaksakan senyum. Lagi main apa? Mobil-mobilan, jawab anak itu. Joko mengangguk, lalu dia merogoh sakunya. Dia mengeluarkan permen. Ini buat kamu, katanya. Anak itu langsung senang. Makasih, Om. Joko hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang berubah. Seperti ada garis yang baru saja dia lewati. Hari-hari berikutnya, Joko mulai melakukan hal yang sama ke beberapa anak. Kadang dia memberi uang kecil, kadang mainan murah, kadang makanan. Anak-anak itu mulai mengenalnya. Mereka tersenyum saat melihat Joko, memanggilnya Om Joko. Dan setiap kali itu terjadi, Joko merasa aneh. Di satu sisi, ada rasa hangat. Di sisi lain, ada sesuatu yang lebih gelap yang terus tumbuh. Sampai akhirnya, hari itu datang. Hari di mana semua berubah. Sore itu terasa seperti biasa. Matahari mulai turun. Langit berubah oranye. Anak-anak masih bermain di luar. Orang tua mulai sibuk di dalam rumah. Joko berdiri di ujung jalan. Diam, menunggu. Jantungnya berdetak cepat. Tangannya dingin. Dia tahu, ini waktunya. Maghrib, saat semua orang lengah. Perlahan, suasana mulai berubah. Angin yang tadinya sepoi-sepoi, tiba-tiba berhenti. Udara terasa berat, dan bau itu muncul lagi, lebih kuat. Joko langsung menoleh. Dari kejauhan, di antara bayangan, sesuatu bergerak. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Sosok itu muncul, tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Rambutnya panjang, terurai sampai hampir menyentuh tanah. Tubuhnya besar, tidak wajar, dan baunya sangat menyengat, seperti sesuatu yang sudah lama membusuk. Joko tidak bisa bergerak, kakinya terasa kaku, matanya terpaku pada sosok itu. Sosok itu berjalan pelan, tidak terburu-buru, seolah tahu tidak ada yang bisa menghentikannya. Anak kecil yang tadi diberi permen oleh Joko masih bermain, tidak sadar, sampai akhirnya sosok itu berdiri tepat di belakang anak itu. Joko ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan, seperti ada yang menahannya. Lalu, dalam sekejap, anak itu hilang. Tidak ada suara, tidak ada teriakan, hanya hilang. Sosok itu menoleh ke arah Joko, dan untuk pertama kalinya, Joko melihat wajahnya dengan jelas. Wajah itu tidak seperti manusia, mata besar, kosong, mulutnya tersenyum, lebar, terlalu lebar. Joko langsung merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Sosok itu menatapnya beberapa detik, lalu menghilang. Begitu saja, suasana kembali normal. Angin kembali berhembus. Suara orang-orang mulai terdengar lagi, seolah tidak ada yang terjadi. Joko masih berdiri di tempatnya, tubuhnya gemetar, napasnya tidak teratur. Beberapa menit kemudian, teriakan mulai terdengar. Anak saya mana? Orang tua anak itu keluar rumah, panik. Orang-orang mulai berkumpul, mencari, memanggil, tapi tidak ada yang tahu. Joko hanya berdiri di sana, diam, tidak mengatakan apa-apa. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Setiap kali dia menutup mata, dia melihat kejadian itu lagi. Tapi, di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatnya sendiri merasa ngeri, rasa puas. Dan sejak malam itu, Joko tidak lagi sama. Tahun demi tahun berlalu, dan setiap tahun, satu anak hilang. Tidak ada yang tahu kenapa. Tidak ada yang mencurigai Joko, dan setiap kali itu terjadi, Joko selalu ada di sana, melihat, diam, takut, tapi juga ketagihan. Tahun demi tahun berlalu tanpa terasa. Waktu seperti berjalan cepat untuk Joko, tapi di saat yang sama, terasa berat di dalam hatinya. Hidupnya benar-benar berubah. Kalau dulu dia hanya buruh rosok yang dipandang sebelah mata, sekarang dia dikenal sebagai orang kaya di kampungnya. Perubahan itu tidak terjadi sekaligus, tapi bertahap. Dari yang awalnya hanya cukup makan, lalu bisa menabung, lalu membeli motor baru, sampai akhirnya membeli rumah besar. Rumah itu berdiri mencolok di antara rumah-rumah lain. Temboknya tinggi, catnya bersih, halamannya luas. Di depan terparkir mobil yang dulu bahkan tidak pernah dia bayangkan bisa dia miliki. Orang-orang yang dulu mencibir, sekarang berubah sikap. Joko sekarang sukses ya? Wah, gak nyangka dia bisa sejauh ini. Kita harus sering silaturahmi sama dia. Orang-orang yang dulu tertawa saat melihatnya lewat,
sekarang justru menyapanya dengan ramah. "Ko, mampir dulu sini. Lagi sibuk ya sekarang? Kapan-kapan main ke rumah ya?" Joko hanya tersenyum. Senyum yang terlihat biasa dari luar, tapi kosong di dalam. Dia tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Dan itu bukan karena kerja kerasnya saja. Suatu sore, saat dia duduk di teras rumah barunya, seorang pria yang dulu sering mengejeknya datang menghampiri. "Ko, hebat sekarang ya? Dulu saya sampai gak nyangka," katanya sambil tertawa kecil, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Joko hanya mengangguk. "Iya, Pak, biasa aja." Padahal di dalam hatinya ada sesuatu yang bergerak, bukan bangga, tapi pahit. Semua yang dulu dia inginkan, sekarang ada di tangannya. Tapi entah kenapa, rasanya tidak seperti yang dia bayangkan. Malam hari mulai menjadi waktu yang paling tidak dia sukai. Awalnya hanya mimpi buruk biasa. Dia bermimpi berada di tempat gelap, sendirian, tidak ada suara apa-apa. Lalu perlahan, suara itu muncul, tangisan, pelan, seperti suara anak kecil. Joko mencoba mencari sumber suara itu dalam mimpinya. Langkahnya berat, tapi dia terus berjalan. Sampai akhirnya, dia melihat mereka, anak-anak kecil, banyak, berdiri diam, menghadap ke arahnya. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan perlahan, mereka semua membuka mulut. "Om Joko," suara mereka terdengar bersamaan. "Kenapa aku dibawa?" Joko langsung terbangun, napasnya terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia langsung duduk, melihat sekeliling kamar. Gelap, sepi, tapi jantungnya masih berdetak kencang. "Cuma mimpi," gumamnya pelan. Tapi mimpi itu tidak berhenti di situ. Malam berikutnya, mimpi yang sama datang lagi, dan lagi, dan lagi. Setiap malam, kadang lebih jelas, kadang lebih dekat. Kadang anak-anak itu tidak hanya berdiri, tapi mendekat, mengulurkan tangan mereka, memanggil namanya. "Om Joko, kenapa aku dibawa?" Setiap kali itu terjadi, Joko selalu bangun dengan kondisi yang sama. Keringat dingin, napas tidak teratur, dan rasa takut yang tidak bisa dia jelaskan. Dia mulai sulit tidur. Kalaupun tidur, selalu dihantui mimpi yang sama. Istrinya mulai sadar ada yang berubah. "Kamu kenapa, Ko? Sering kebangun malam-malam?" tanya istrinya suatu malam. "Gak apa-apa, cuma mimpi," jawab Joko singkat. Istrinya tidak bertanya lagi, tapi dia terlihat khawatir. Seiring waktu, bukan hanya Joko yang berubah. Keluarganya juga mulai terkena dampaknya. Istrinya yang dulu sehat, mulai sering sakit. Awalnya hanya lemas, lalu sering pusing, sampai akhirnya beberapa kali harus dibawa ke dokter. Tapi anehnya, dokter tidak menemukan penyakit yang jelas. Secara medis, semuanya normal, kata dokter. Tapi kondisi istrinya tidak membaik. Anaknya juga berubah. Dulu anaknya ceria, sering bermain di luar. Tapi sekarang, lebih sering diam di dalam rumah. Sering terlihat ketakutan. Suatu malam, anaknya datang ke kamar Joko. "Pak," katanya pelan. "Iya," jawab Joko. "Ada yang berdiri di depan kamar aku." Joko langsung menoleh. "Siapa?" Anaknya menggeleng. "Gak tahu, tinggi, rambutnya panjang." Joko langsung terdiam. Tubuhnya terasa dingin. "Udah, mungkin kamu cuma mimpi," katanya akhirnya, mencoba tenang. Tapi di dalam hatinya, dia tahu, itu bukan mimpi. Sejak saat itu, suasana di rumah mulai berubah. Rumah besar yang seharusnya terasa nyaman, justru terasa dingin, sepi, kosong. Kadang, saat Joko berjalan di dalam rumah, dia merasa seperti tidak sendirian. Seperti ada yang mengikuti, mengawasi. Awalnya hanya perasaan, lalu mulai terlihat. Suatu siang, saat Joko sedang sendirian di ruang tamu, dia melihat sesuatu di sudut matanya. Bayangan, cepat, dia langsung menoleh. Tidak ada apa-apa, perasaan aja, gumamnya. Tapi kejadian itu semakin sering. Di kaca jendela, dia pernah melihat pantulan, bukan dirinya. Di sudut ruangan, dia pernah melihat sosok berdiri, lalu hilang. Di tangga, dia pernah mendengar langkah, padahal tidak ada siapa-siapa. Dan suatu hari, dia melihatnya dengan jelas. Sore itu, Joko sedang berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Dia sedang merapikan baju. Saat dia melihat ke cermin,
dia melihat sesuatu di belakangnya. Sosok itu tinggi, rambut panjang, berdiri diam. Joko langsung membeku. Perlahan, dia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Dengan napas gemetar, dia kembali melihat ke cermin. Sosok itu masih ada, berdiri tepat di belakangnya. Joko langsung mundur, jantungnya seperti mau keluar. Saat dia menoleh lagi, sosok itu sudah hilang. Sejak saat itu, Joko tidak bisa menyangka lagi. Sosok itu selalu ada, tidak hanya saat maghrib, tidak hanya saat malam, tapi kapan saja, di mana saja, seolah mengikuti dia, mengawasi, mengingatkan. Dan yang paling membuat Joko takut adalah kenyataan yang mulai dia sadari perlahan. Dia tidak bisa berhenti. Setiap tahun, waktu itu selalu datang, maghrib, dan setiap kali itu mendekat, sesuatu dalam dirinya berubah. Perasaan gelisah, tidak tenang, seperti ada dorongan dari dalam, memaksanya untuk mencari, untuk mengulangi. Joko pernah mencoba menolak. Suatu tahun, dia mencoba mengabaikan semuanya. Dia tidak mencari target. Dia tidak keluar saat maghrib. Dia hanya diam di rumah. Tapi malam itu, rumahnya berubah. Lampu berkedip-kedip, angin masuk tanpa sebab. Bau busuk memenuhi ruangan. Dan suara itu datang lagi, lebih keras. Janji, jangan dilanggar. Joko jatuh terduduk, tangannya menutup telinga. Cukup, cukup, katanya panik. Tapi suara itu tidak berhenti, bahkan semakin dekat. Sampai akhirnya, dia melihat sosok itu berdiri di depan pintu kamar. Lebih jelas dari sebelumnya, lebih dekat, lebih nyata. Joko tidak punya pilihan. Keesokan harinya, dia kembali keluar, mencari, dan siklus itu berulang lagi. Setiap tahun, tanpa bisa dihentikan. Joko sekarang punya semua yang dulu dia inginkan. Uang, harta, kehormatan. Tapi sebagai gantinya, dia kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting, ketenangan, keluarga, dan dirinya sendiri. Karena semakin lama, Joko mulai merasa dia bukan lagi manusia yang dulu. Dan di dalam rumah besar itu, di balik semua kemewahan, dia hidup dalam ketakutan yang tidak pernah benar-benar hilang. Waktu terus berjalan, dan tanpa terasa, usia Joko semakin bertambah. Rambutnya yang dulu hitam mulai dipenuhi uban. Wajahnya yang dulu biasa saja kini terlihat lebih tua dari usianya. Garis-garis lelah terlihat jelas di sekitar matanya. Kalau dilihat dari luar, hidup Joko masih terlihat sempurna. Rumahnya tetap besar, hartanya masih banyak, orang-orang masih menghormatinya. Tapi di dalam dirinya, semuanya sudah berubah. Tubuhnya mulai melemah. Dulu dia masih bisa berjalan ke sana kemari, mengurus bisnis kecil-kecilan dari hasil kekayaannya. Sekarang, berjalan beberapa langkah saja sudah terasa berat. Napasnya sering sesak, kepalanya sering pusing, dan yang paling sering datang adalah rasa takut yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, mimpi buruk itu masih datang. Anak-anak kecil itu masih muncul. Wajah mereka lebih jelas sekarang, lebih dekat, lebih nyata. Kadang mereka tidak hanya memanggil, tapi juga menyentuh, menarik tangannya, memohon, "Om Joko, pulangin aku." Joko selalu terbangun dengan tubuh gemetar. Tapi sekarang, dia tidak lagi berteriak, tidak lagi panik seperti dulu. Dia hanya diam, menatap kosong ke depan, seolah sudah menyerah. Keluarganya pun semakin jauh darinya. Istrinya yang dulu sering sakit, akhirnya meninggal lebih dulu. Tidak jelas penyakitnya apa, tapi tubuhnya semakin lama semakin lemah, sampai akhirnya tidak tertolong. Rumah itu jadi semakin sepi. Anaknya yang dulu masih tinggal bersamanya, memilih pergi. Tidak tahan dengan suasana rumah yang selalu terasa aneh. "Pak, aku gak kuat tinggal di sini," kata anaknya suatu hari. Joko hanya diam. Dia tidak mencoba menahan. Mungkin jauh di dalam hatinya, dia tahu ini semua akibat dari dirinya sendiri. Sejak saat itu, Joko benar-benar sendirian. Rumah besar itu sekarang hanya diisi oleh dirinya dan sesuatu yang lain. Hari-hari Joko dihabiskan di dalam kamar, duduk, berbaring, menatap kosong, kadang berbicara sendiri, kadang tertawa pelan, tanpa alasan yang jelas. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Pagi itu, Joko mencoba bangun dari tempat tidurnya seperti biasa, tapi tubuhnya terasa aneh, berat, tidak bisa digerakkan dengan benar.
Tangannya gemetar, kakinya tidak kuat menahan. Dia mencoba berdiri, tapi langsung jatuh. Ah! Suara keluar dari mulutnya, tapi tidak jelas. Dia mencoba bicara, tapi kata-katanya berantakan, tidak bisa dimengerti. Panik mulai muncul. Joko mencoba meraih sesuatu untuk berdiri, tapi tangannya tidak berfungsi dengan baik. Akhirnya, dia hanya bisa terbaring di lantai. Beberapa jam kemudian, seorang tetangga yang kebetulan datang menemukan Joko dalam kondisi seperti itu. "Pak Joko!" teriaknya panik. Joko hanya bisa menatap, mulutnya bergerak, tapi tidak ada kata yang jelas keluar. Dia langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang, Joko terkena stroke, bagian tubuhnya lumpuh, bicaranya terganggu, dan kemungkinan besar tidak akan bisa kembali seperti semula. Sejak saat itu, hidup Joko benar-benar berubah. Dia tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara dengan jelas. Semua aktivitasnya harus dibantu orang lain. Seorang perawat disewa untuk merawatnya di rumah. Hari-harinya sekarang hanya diisi dengan diam, menatap langit-langit, atau memandang keluar jendela, tanpa benar-benar melihat. Tapi yang paling membuatnya takut, bukan kondisi tubuhnya, melainkan waktu. Waktu terus berjalan, dan dia tahu, 1 tahun akan segera berlalu. 1 tahun, tanpa tumbal. Dia tidak bisa mencari, tidak bisa keluar, tidak bisa melakukan apa-apa, dan dia tahu apa artinya itu. Setiap malam, rasa takut itu semakin besar. Dia mencoba berdoa dalam hatinya, memohon, meminta ampun, tapi tidak ada jawaban. Hanya mimpi buruk yang semakin sering datang, dan sosok itu semakin sering muncul. Tidak lagi samar, tidak lagi sekilas, tapi jelas. Kadang berdiri di pojok kamar, kadang duduk di kursi, kadang berdiri tepat di samping tempat tidurnya, menatap, diam, menunggu. Hari demi hari berlalu, sampai akhirnya malam itu datang. Malam yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Sejak sore, suasana sudah terasa aneh. Langit terlihat lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus pelan, tapi terasa dingin. Perawat yang biasanya menjaga Joko terlihat gelisah. Entah kenapa, hari ini rasanya gak enak, katanya pelan. Joko hanya bisa menatap. Dia juga merasakan hal yang sama. Tapi lebih dari itu, dia tahu, malam itu, sesuatu akan terjadi. Menjelang maghrib, listrik tiba-tiba mati. Seluruh rumah langsung gelap. Perawat panik, mencoba mencari senter. "Pak, saya cari lilin dulu ya," katanya. Joko tidak bisa menjawab. Dia hanya menatap ke arah pintu kamar. Hatinya berdetak semakin cepat. Beberapa detik kemudian, perawat itu keluar dari kamar. Dan saat itu, Joko benar-benar sendirian. Sunyi, tidak ada suara apa-apa. Lalu, angin berhenti. Udara terasa berat. Dan bau itu muncul lagi. Bau busuk yang sangat dia kenal. Joko langsung gemetar, matanya membesar. Dia mencoba bergerak, tapi tubuhnya tidak bisa. Lalu, suara itu datang, pelan, dekat. Sudah waktunya. Joko ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Pintu kamar terbuka, pelan, tanpa suara. Dan di sana, sosok itu berdiri, lebih jelas dari sebelumnya, lebih besar, lebih mengerikan. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya tinggi, hampir menyentuh langit-langit, dan baunya memenuhi seluruh ruangan. Joko hanya bisa menatap, air matanya mulai jatuh. Sosok itu melangkah masuk. 1 langkah, 2 langkah, pelan, tapi pasti. Setiap langkahnya terasa seperti menghantam dada Joko. Dia semakin mendekat, sampai akhirnya berdiri di samping tempat tidur. Joko menangis, air matanya mengalir deras. Dia ingin minta maaf, ingin memohon, tapi tidak bisa. Mulutnya tidak mampu mengucapkan apa-apa. Sosok itu menunduk, wajahnya mendekat, dan untuk pertama kalinya, Joko melihat dengan jelas. Mata itu kosong, gelap, mulutnya terbuka, membentuk senyum yang terlalu lebar. Lalu, suara itu keluar, pelan, berbisik, "Sekarang, giliranmu." Joko menutup mata, tubuhnya gemetar hebat. Dan dalam beberapa detik, semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, perawat masuk ke kamar. "Pak Joko," panggilnya. Tidak ada jawaban. Dia mendekat, dan langsung terdiam. Joko terbaring diam, tidak bergerak.
matanya terbuka sedikit, wajahnya penuh ketakutan, seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan di detik terakhir hidupnya. Joko meninggal, orang-orang datang, tetangga berkumpul, semua berbicara pelan. Kasihan ya, padahal dulu sukses. Umurnya juga belum terlalu tua. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang tahu rahasia di balik hidupnya. Pemakaman dilakukan seperti biasa. Tubuh Joko dikuburkan, dan bagi semua orang, cerita itu selesai. Tapi, sebenarnya belum, karena di tempat lain, Joko membuka mata. Gelap, tidak ada cahaya, tidak ada suara. Dia berdiri, sendirian. Tubuhnya terasa normal lagi. Dia bisa bergerak, bisa melihat. Tapi, tempat itu asing. Ini, di mana? Katanya pelan. Suaranya kembali normal. Tidak ada yang menjawab. Dia mulai berjalan. Langkahnya bergema, kosong. Sampai akhirnya, dia mendengar sesuatu. Tangisan, pelan. Lalu, semakin banyak. Puluhan suara. Anak-anak kecil. Joko berhenti. Tubuhnya mulai gemetar. Dari kegelapan, muncul sosok-sosok kecil. 1, 2, puluhan. Anak-anak itu, wajah mereka sama seperti di mimpinya. Pucat, mata kosong. Mereka berjalan mendekat, pelan, mengelilinginya. Om Joko, suara mereka terdengar bersamaan. Kenapa aku dibawa? Joko mundur. Maaf, maaf, katanya panik. Tapi mereka terus mendekat, mengulurkan tangan mereka. Dan saat itu, dia merasakan sesuatu di belakangnya. Dingin, berat, perlahan. Dia menoleh, dan sosok itu berdiri di sana, lebih besar dari sebelumnya, lebih mengerikan, menatapnya. Diam, Joko tidak bisa bergerak, kakinya lemas. Dia jatuh berlutut, sosok itu mendekat, dan dalam sekejap, Joko mengerti, dia tidak mati, dia tidak bebas. Dia terikat selamanya. Sekarang, dia bukan lagi manusia, dia adalah bagian dari tempat itu, bagian dari kegelapan itu, budak yang akan merasakan tangisan, ketakutan, dan siksaan tanpa akhir.